wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana kabarnya Pak dan Ibu? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tercurah teruntuk Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sebelum pelajaran ditambah, pelajaran yang lama itu diulang. Coba ya, tekanan Ibu apa yang mau bicarakan di pertemuan sebelumnya. Karena ya, tapi banyaknya ilmu nah. Tadi malam datang ilmu kemari, sehingga ilmu yang mau masuk. Wajar. Nak sekolah kan begitu. Jadi kalau nak sekolah sebelum ujian tuh ulang pelajaran ini. Karena lah saking banyaknya materi-materi perlu di baiklah dan bapak dan ibu diulang balik, mengingatkan. Secara capek saja di pertemuan pertama kita dulu membicarakan hikmah Ramadan itu datang berulang dan berulang-ulang. Yang pertama apa bapak dan ibu? Yang pertama adalah untuk memperbaharui iman. Masih segar iman anak? Alhamdulillah. Perlu dalam beribadah itu kita memohon doa. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Artinya, ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan dalam membaguskan ibadah kepadamu. Jadi hadirnya kita di musola ini murni atas petunjuk Allah. Tanda kalau seseorang itu dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia beribadah. Allah mudahkan dia beribadah. Rasanya kalau di absen dulu ya Pak dan Ibu, mungkin di pertemuan dulu absen buku agak syarat lebih. Tapi kalau di absen dulu gini boleh ah, lah mulai. Semoga kita diberi keistiqomahan yang mahal. Yang pertama tuh memperbaharui iman. Yang kedua adalah menghapuskan dosa-dosa. Karena dosa kita itu banyak, tidak terhitung. Maka Ramadan itu dia datang adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa yang bertahun-tahun telah tak dihapuskan. Pak Sambong sebenarnya pembicaraan itu belum tuntas. Tambahannya adalah kalau Ramadan itu datang, Allah sebenarnya kepengen memberi peluang awak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah hadiah besar, hadiah termewah, hadiah terbesar yang Allah berikan setiap bulan Ramadan itu datang. Bahkan sampai Allah turunkan satu surat membicarakan tentang Lailatul Qadar, yang artinya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan pertama dapat antara lain kisah lalu. Bahkan ada jaminan lah sampai kemudian. Tapi yang dilempar wak lain beribadah di waktu itu.
satu kali saja sama dengan 83 tahun beribadah. Balik awak ke cerita yang di awal, Ramadan itu datanglah berkali-kali. Kalau ternyata memang Allah hadiahkan di setiap Ramadan yang kita lalui itu dapat kita kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka coba bayangkan bara gadang itu 83 kali saja 10 tahun lah 830 tahun ya, karena salah betul. 830 tahun Allah nilai itu 10. Kalau ibu dan bapak lah melalui Ramadan ini 50 tahun dengan kesolehan, dengan ketaatan sempurna, lalu Allah hadiahkan Lailatul Qadar itu ke awak tadi berapa tahun? Maka itulah makna Ramadan itu Allah datangkan berulang-ulang supaya Allah memberi kita peluang untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Umur umat Nabi itu pendek, 60 sampai 70 tahun. Ada dan 90, ada jarang. Di Perumnasko yang 100 tahun gini ada? Ada. Ada Pak? Panlimo ketek selisihnya dari 70. Dan 90 apa ya Pak? Tidak apa ya? Jadi memang rata-rata umur manusia, umur umat Nabi hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau kita banding dengan umat-umat Nabi sebelumnya, umur mereka itu ratusan tahun. Dalam surah Al-Ankabut itu Allah katakan Nabi Nuh saja 1000 kurang 50 umurnya. 1000 kurang 50. Jadi 950. Saking lamanya umur mereka beribadah. Sementara umur kita pendek, umur umat Nabi pendek. Tapi Allah beri kita kesempatan-kesempatan, waktu-waktu, sehingga umur boleh pendek tapi peluang kebaikan bisa berlipat. Dan di antaranya itu adalah Ramadan ini. Itu yang terakhir sebenarnya materi yang sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan membicarakan agak banyak tentang sejarah. Tentang sejarah Nabi. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Jadi pribadi atau seseorang, manusia yang layak untuk dibicarakan berulang-ulang itu hanyalah Nabi Muhammad. Tidak ada ya? Siapapun tokoh di dunia ini, tidak ada yang layak untuk disebut-sebut berulang-ulang, dimuliakan berulang-ulang. Tidak ada, hanya satu. Siapa? Nabi Muhammad. Karena memang beliau Allah sendiri yang memberikan penghargaan pertama tentang kemuliaan akhlak. Allah katakan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, benar-benar memiliki kepribadian yang mulia. Maka kepribadian yang mulia itu akhirnya menjadikan beliau adalah suri teladan yang mesti kita tuju, yang mesti kita tiru. Maka yang mencatat judulnya adalah Rasulullah idolaku. Nabi Muhammad itu adalah idola sepanjang masa. Kalau anak muda idolanya banyak idolanya.
Iya, karena idolanya itu bisa dicariin dari layar-layar. Jadi kalau nggak hati-hati anak muda waktu bisa beralih idolanya. Dan Nabi Muhammad idolanya. Ada mengecil idola anak-anak ini tuh banyak orang-orang yang betulan benar. Gagah-gagah banget, tapi tidak muslim makanya. Tidak beragama, awak muslim tapi idola. Padahal sebenarnya Rasulullah itu adalah suri teladan yang sempurna. Padahal apa saja kita bisa mengidolakan Rasulullah itu. Yang pertama, kita bisa mengidolakan Rasulullah itu dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari akhlak. Penilaian kita rata-rata itu adalah tentang akhlak, tidak berakhlak, atau mulia akhlak. Seseorang itu akan bisa dinilai pertama adalah dari akhlak. Orang datang ke kampung awak kalau penyapo, aku akan lebih awak hargai dibanding datang ke kampung tapi sombong saya di jalan, wah pas sisi lalu isinya datang kita singgung nggak dinyalain, tapi apa ya? Rasulullah itu akhlaknya mulia. Tentang kejujurannya itu sekampung besar orang mengakui. Dari ujung nagari sampai ke ujung nagari tahu kan? Muhammad kecil itu seorang yang al-amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur. Mulai dari ketek, yatim jadilah yatim. Ini banyak anak yatim kok peranginya mengingkir-ingkir entah ya. Tapi rasanya pengalaman lah ya tuh. Anak-anakku kalau tidak ada ayahnya lah itulah ayah pada dia. Tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau yatim, tak pernah bertemu dengan ayah. Dengan ibu hanya beberapa tahun. Dengan kakek juga, besar dengan paman. Tapi ternyata itu tidak menjadikan beliau memiliki moral yang rendah. Menjadi permata di kota Mekah itu. Sampai digelar dengan al-amin, kejujuran. Maka mesti bagi kita juga berusaha untuk bersifat jujur dalam hidup kita, dalam perilaku, dalam ucapan apa saja, dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Jujur itu wajib. Jadi pedagang kalau tidak jujur Allah ancam, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam perdagangan. Jujur. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal adalah karena kejujuran. Yang kedua, karena pemaaf beliau. Awak ada pemaaf, Nabi Muhammad ada pemaaf. Tapi yang paling sempurna mencontohkan tentang maaf itu adalah Nabi. Tidak ada yang lain. Maaf awakku kadang-kadang dulu batasnya. Tapi Nabi Muhammad itu sempurna. Dalam peristiwa pembebasan kota Mekah itu terlihat kali pemaaf itu. Hamzah itu paman beliau tercinta. Hamzah itu adik kakak mungkin juga ayah. Paman Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah itu adik kakak juga ya. Cinta. Lalu bertambah pula cinta kepada Hamzah itu karena dia masuk Islam. Ada paman yang lain yang tidak masuk Islam.
kuat pula permusuhannya kepada Nabi. Padahal paman tuh, adik kakaknya Jaya, tapi kareh pula memusuhi Nabi. Sedangkan Hamzah, dia paman, dia pembela Nabi. Sampai digelar dengan singa pada pasir. Total dia membela Nabi. Lalu di perang Uhud, Hamzah itu terbunuh di tangan seorang budak atas perintah dan iming-iming seorang wanita. Yang membunuhnya adalah Wahsy atas iming-iming dari Hind. Kalau engkau berhasil membunuh Hamzah wahai Wahsy, saya bebaskan engkau dari budak. Saya berikan perhiasan yang bergelantungan di tangan dan leher saya, emas. Maka menggiurkan bagi Wahsy. Lalu diasahnya lah sebuah tombak tajam. Dia latih setiap hari, tepat sasaran. Satu kali lempar saja. Tidak ada cerita, dia tidak membawa dua buah tombak, satu tombak. Dan dia hanya memiliki satu tujuan saja. Siapa? Hamzah. Tidak ada tujuan yang lain bagi Wahsy itu ikut di perang Uhud. Dia bukan mencari Nabi Muhammad, dia bukan mencari Umar, Abu Bakar atau sahabat yang lain. Tidak, dia hanya mencari satu nama, Hamzah. Akhirnya tepat di saat perang itu berkecamuk, dia lemparkan tombak itu menancap di tubuhnya Hamzah. Hamzah gugur. Tidak sampai di sana, tubuh Hamzah yang telah terbujur tidak bernyawa itu didatangi oleh Hindun, dibelah perutnya seperti membelah oleh ayam. Papa lo pernah melihat dari ayam? Talem, selama kau di sarang saya kurang ke ayam nih. Tapi kalau ketika kau mencoba membelah ayam itu bayang, diambilnya jantung hati, lalu digigit-gigit di muka Rasulullah. Cuma, baralah keterlukanya hati Rasulullah. Lalu ketika pembebasan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Karena sekarang waktunya telah terbalik, keadaan telah terbalik. Di awal-awal dulu Nabi, sahabat-sahabat adalah orang yang tertindas. Tapi di hari itu Rasulullah dan sahabat-sahabat datang di saat pasukan sudah sangat banyak. Terjadilah pembebasan kota Mekah. Lalu apa yang Rasulullah katakan kepada orang-orang yang dulu menghina, yang dulu mencaci? Hari ini kalian telah dimaafkan. Hari ini kalian telah dimaafkan. Datang Wahsy itu kepada Rasulullah, datang. Dia meminta maaf, kemudian dia bersyahadat di depan Rasulullah. Rasulullah terima Islamnya. Tapi Rasulullah katakan kepada Wahsy, alangkah lebih baiknya mulai hari ini kau tak menampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Rasulullah tidak mau nanti luka hatinya itu balik lagi karena melihat wajah Wahsy. Dimaafkan. Hindun juga begitu. Pergilah karena kalian telah dimaafkan dan jangan lagi datang di depan. Diusir cara halus atau dimohon dengan cara halus supaya jangan terulang sakit hati saya atas perlakuan kalian kepada paman saya. Maka lebih baik kalian jangan menampakkan
diri di depan. Itulah Rasulullah. Awak ini kalau disakiti awak, diburu datang ke sekolah. Diseretnya guru kota dan polisi. Para banyaknya guru dikriminalisasi hanya karena dia menegur anaknya, hanya karena dia memarahkan anaknya karena perlakuan, dia bawa guru tadi ke pengadilan. Sebesar apa kesalahan guru? Maka pemaaf itu mesti kita hadirkan di dalam hati kita. Pada hal-hal yang bisa kita maafkan, maafkan. Ada kejadian-kejadian atau selisih-selisih di tengah keluarga atau di tengah masyarakat, maka jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai bertahun-tahun. Maafkan saja. Ada kebiasaan orang yang mudah memutuskan silaturahim. Hanya karena satu masalah, jo adik kakak dak basampo bertahun-tahun. Ada ibu sobat? Tidak. Di tempat yang ada cerita-cerita itu yang punya rumah situ itu di kakak itu dulu pernah masalah, setelah itu ndak basampo. Sebesar apa masalah itu sehingga tidak bisa dimaafkan? Padahal Rasulullah itu mencontohkan untuk memaafkan. Yang selanjutnya, Rasulullah itu adalah pemimpin yang dia memuliakan manusia. Kalau sebelum Rasulullah itu dia diutus, manusia itu terbagi kelompok-kelompok. Iko sekelompok budak. Iko sekelompok bangsawan. Budak je bangsawan tak boleh duduk semeja. Tak boleh duduk semeja. Budak je bangsawan tak boleh makan bersama. Budak tu paling rendah manusia. Kerajaannya tu bagian-bagian karya-karya saja. Kebun, kerajaan itu kerajaannya budak. Kalau bangsawan mulia. Model itu terjadi ketika Rasulullah diutus. Siapa yang mantan budak sahabat Nabi? Bilal bin Rabah itu budak. Budak Umayyah bin Khalaf. Ada Ammar bin Yasir yang Rasulullah menjanjikan surga untuknya sekeluarga. Budak tenang, budak. Alun budak-budak yang lain, yang orang-orang lemah. Lalu ketika Rasulullah datang, budak itu, bahkan beliau mengatakan tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang non-Arab kecuali hanya masalah takwa. Tidak ada bedanya orang kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin. Sama, yang membedakan kalian hanyalah takwa. Konsep itu tuh yang tidak ada sebelum Nabi Muhammad. Berabad-abad di Makkah itu orang tulah muda itu pembagian kemasyarakatannya. Yang itu kalau lah budak dulu nenek moyangnya sampai keturunan-keturunannya itu budak. Kalau itulah kayo lah bangsawan dari nenek moyangnya sampai selanjutnya itu bangsawan. Tidak akan bersatu. Maka Rasulullah datang untuk menghancurkan dinding pemisah itu. Sehingga dipertemankanlah, dipersaudarakanlah Abu Bakar dengan Bilal. Siapa kawan yang dipersaudarakan Abu Bakar itu? Bilal. Abu Bakar status sosial itu tinggi. Bilal status sosial itu mantan budak. Lalu itu yang diperkawankan.
Tidak ada perbedaan antara Bilal dengan Abu Bakar. Bilal tidak merasa rendah di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak merasa mulia di hadapan Bilal. Sampai ketika Rasulullah telah meninggal, Bilal tidak mau lagi azan. Yang sebelumnya azannya mendayu, memanggil. Maka ketika Rasulullah telah meninggal, Bilal berhenti langsung. Hayya 'alal falah. Kan banyak. Suara Bilal itu lebih merdu. Rasulullah meninggal, tidak mau lagi Bilal. Maka ketika itu Rasulullah telah digantikan oleh Abu Bakar. Maka datang Abu Bakar kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau berhenti azan?" Kata Bilal apa? "Saya dulu azan adalah untuk Rasulullah. Karena Rasulullah telah meninggal, maka saya tidak kuat lagi untuk azan. Kalau engkau menginginkan saya azan karena dulu engkau yang membebaskan saya akan azan. Tapi kalau dulu engkau membebaskan saya karena Allah, maka beri saya kebebasan untuk mengambil keputusan ini." Jadi Bilal tidak dipaksa oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak merasa berhak atas diri Bilal. Jadi habis perbudakan. Tidak ada perbudakan sampai sekarang. Jadi Rasulullah itu datang adalah untuk memuliakan manusia. Dalam sejarah juga dikatakan kalau lahir perempuan itu agak barek kepala bapak tagaknya, anak terusi. Tapi kalau lahir anak laki-laki, cari tuan barang kampung sampai nak lagi. Seolah-olah anak perempuan itu hina, rendah. Tapi Rasulullah mengatakan siapa yang dia diberi anak perempuan 3 orang, lalu dia berhasil menjadi anak perempuannya itu sebaiknya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tidak ada lagi anak perempuan yang selama ini oleh orang Arab dianggap kalau anak perempuan itu hina, maka dengan Nabi Muhammad dimuliakan. Dan itu kejujuran. Yang kedua apa? Pemaaf. Yang ketiga, memuliakan manusia. Jadi awak yang kuliah awak galak seketek masalah. Kalau dibandingkan dengan idola-idola anak muda itu ikuti aja sudah, tidak ada nanti jadi kuliah. Tidak masalah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat ke warna kulitmu, tapi melihat ke dalam hati. Jadi perbedaan itu dihilang. Yang selanjutnya panjang benar terakhir adalah tentang penyayangnya Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang penyayang. Tak ada yang sepenyayang Rasulullah. Tak ada dalam sejarahnya orang yang dihina oleh Rasulullah. Oh, kalau sakit hati ke orang, lagak pancing sama kata. Iya lah ya. Kalau lagak tersinggung ada orang kadang-kadang bisa lupa dua jawabannya. Nabi Muhammad itu apa perlakuan yang diberikan oleh orang Mekah kepada dia? Dihina lagi, dikecilkan gilo lagi, dilempar dengan tahi lagi. Ambo sepanjangku umur belum pernah dilempar dengan tahi, dengan tahi kampiang, dengan tahi kabau, betul? Apa? Betul tak? Nabi itu dulu dengan tahi.
Tapi ada nabi menghina orang itu. Dan ada nabi itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau mengajarkan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi dibalas penyayang sekali. Bermuka masam Nabi Muhammad itu mungkin hanya sekali. Itu bermuka masam sih, nggak ada ucapan yang lain, ada hanya bermuka masam. Bonus terhadap orang buto loh itu. Orang buto hendak mencari awak bermuka masam ini. Kan tak tersinggung orang buto rendah. Orang buto awak belalangan mana, tidak kenapa ini deh. Tidak kenapa. Hanya Rasulullah bermuka masam. Sekali itu saja. Ditegur oleh Allah. Itu menandakan apa? Kalau Rasulullah itu sempurna memberikan kasih sayang kepada manusia. Waktu ke Taif, hijrah ke Taif, berharap orang-orang Taif itu mau menerima agama Islam. Tapi oleh penduduk Taif itu disuruh anak-anaknya seorang-orang puasa seluruhnya ambil batu di kalian, ambil batu, ada orang gila datang ke kampung wak, usir, baik, lempar. Memang itu. Sampai anak-anak yang lapang dia macam batu, sumbuk batu. Tambah jaya. Dia sakiti Rasulullah. Berdarah-darah badan Nabi, luka. Sampai malaikat saja menawarkan bantuan ya. Izinkan saya timbun orang-orang Taif ini dengan gunung wahai Muhammad. Coba lihat penyayangnya Rasulullah. Saya berdoa semoga nanti keturunan-keturunan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada penyayang di atas penyayang. Tidak ada lagi yang sepenyayang itu. Awak kalau sedang muda itu disiksa oleh orang lagi baik, ibu datang orang tua dan tembak orang tu tembak saja, tembak. Kalau meluapkan rasa sakit awak, rasa apa itu, tapi Rasulullah beliau berhasil benar-benar sempurna dalam menyayangi. Jadi tidak ada dalam sejarah Rasulullah itu membalas keburukan dengan keburukan. Selalu keburukan itu beliau balas dengan kebaikan kita. Nah, itu saja. Jadi malam hari ini kita bicarakan hanya beberapa saja penggalan-penggalan sirah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini bisa meniru, meneladani Rasulullah sehingga nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.